bulan lagi terjadi pembubaran ibadah dan pengerusakan rumah ibadah. Indonesia dikepung oleh kaum intoleransi. Dan terjadi lagi. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Beberapa mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, saat berdoa rosario dibubarkan paksa oleh massa dan RT 007-002, Kelurahan Babakan Kecamatan Setugang Ampera Poncol, Tangerang Selatan. Saat acara doa rosario di kos jemaat pada malam Senin dibubarkan massa yang diduga provokasi oleh RT. Saat pembubaran, 2 korban wanita mengalami luka senjata tajam. Legi, seorang perwakilan mahasiswa, mengatakan mereka sempat diteriak dengan kata-kata kasar oleh ketua RT. Setelah berdoa, Pak RT datang dan mengucapkan kata bangsat, tolol, anjing, dan melarang beribadah di sini, ungkap Legi. Ya, untuk kesekian kalinya teror bom terjadi di gereja yang ada di Indonesia. Tim Litbang CNN Indonesia mencatat paling tidak ada 3 teror bom yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain teror bom di Medan, Sumatera Utara yang terjadi pada pagi tadi. Tanggal 25 September 2011, ledakan bom ini terjadi di Desa Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Ledakan terjadi saat ibadah kebaktian baru saja selesai dan jemaat sedang keluar gereja. Akibat ledakan ini ada 1 orang diduga pelaku ini tewas dan belasan lainnya luka parah. Dan diduga korban tewas adalah pelaku pengeboman yang menyamar sebagai jemaat gereja. Kasian banget nasib saudara kita Jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik atau PGAK Santa Odilia di Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka terusir dari gedung serbaguna atau GSG Arca Manik. Padahal gedung itu udah mereka gunain selama puluhan tahun buat ibadah misa mingguan dan berbagai acara keagamaan. Apalagi tanah dan gedung itu milik mereka sendiri. Ini terjadi setelah mereka berulang kali mengalami tekanan dari warga dan ormas yang intoleran. Per 5 Agustus lalu, mereka terpaksa beribadah di Gedung Laga Pencaksilat Sport Jabar Arca Manik. Pemindahan lokasi ibadah saudara kita ini dikeluarin pemerintah Kota Bandung. Dalam surat pemindahan dikatakan Jemaat Katolik PGAK Santa Odilia diizinkan memakai gedung baru hanya selama 2 bulan aja. Seorang siswa sekolah dasar berinisial KB yang baru berusia 8 tahun di Provinsi Riau diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya hanya karena ia berbeda agama dan suku. KB sudah berkali-kali dibuli oleh beberapa kakak kelasnya, hingga akhirnya pada satu titik 5 orang kakak kelas secara bersamaan memukuli KB, dan akibat pemukulan itu nyawanya tak tertolong. KB adalah anak pertama dari pasangan Gimson Beni Butar-Butar berusia 38 tahun dan Siska Yusniati Sibarani berusia 30 tahun. Kami orang tua dari Christopel Butar-Butar. Hingga sampai sekarang anak kami tidak mendapatkan keadilan. Sekarang mereka ataupun pihak kepolisian sudah menutup kasus anak saya ini. Polisi tidak mau tahu dengan anak kami. Jadi kami mohon kepada teman-teman bantu kami mencari keadilan buat anak kami. Halo semua. Cuplikan-cuplikan yang barusan kita lihat hanyalah sebagian kecil kasus yang kita alami sebagai umat Kristen di Indonesia pada zaman ini. Ini hanyalah puncak gunung es, kasus-kasus yang viral dari sekian banyak kasus yang tidak kita ketahui. Dan ini bukan hanya sekedar pelarangan ibadah dan persekusi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang terus merongrong ingin mengubah dasar negara kita Pancasila menjadi syariat Islam. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Afghanistan, di mana mereka menjadi kaya dengan menguasai tambang dan lain sebagainya, sementara rakyat dibikin bodoh dan miskin supaya tidak bisa melawan. Di Afghanistan, perempuan dipaksa menutup seluruh tubuh, dilarang sekolah, dan dilarang berbicara di depan umum. Kemudian, yang lelaki dibuat mabuk agama, sibuk ritual ibadah, lalu diputus dari ilmu pengetahuan dan dunia luar. Mungkin kamu berpikir,
Ah, enggak lah. Islam di Indonesia moderat. Tidak mungkin Indonesia menjadi seperti Afghanistan. Saya tidak menyalahkan kamu jika kamu berpikir seperti itu karena kamu belum mengalaminya. Orang-orang Afghanistan juga dulu berpikir seperti itu sebelum mengalaminya. Tapi ketika sudah mengalaminya, semua sudah telat. Di Indonesia sekarang ini, tanpa kita sadari, mereka sudah masuk politik dan menggunakan uang negara untuk mewujudkan impian mereka. Sebagian sekolah negeri sudah mewajibkan murid-muridnya mengenakan jilbab. Undang-undang wajib sertifikat halal sudah diterapkan bagi semua produk, barang, dan jasa yang beredar di Indonesia. Bukan rahasia lagi ada diskriminasi dalam dunia kerja dan usaha bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Bahkan dalam penerimaan pegawai pemerintah sampai kepolisian dan tentara, orang-orang non-muslim dihambat untuk masuk dan mendapatkan jabatan. Kita dipersulit ketika hendak membangun gereja dan sekolah Kristen menggunakan uang sendiri. Mereka membangun masjid dan pesantren ilegal tanpa izin dengan serampangan menggunakan uang APBN. Dan mereka tidak cukup dengan menggunakan APBN secara tidak proporsional untuk kepentingan agama mereka. Tambang-tambang yang seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, diberikan kepada ormas-ormas agama tertentu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Selain itu, ketika rakyat susah, banyak perusahaan bangkrut, PHK di mana-mana, DPR malah sibuk rapat untuk memberikan subsidi bagi orang-orang kaya melakukan wisata rohani. Semua ini adalah islamisasi yang masif dan terstruktur menggunakan segala cara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tutup mata dan membiarkan semua ini terjadi? Apakah kita baru mau menyesal ketika kita harus mengungsi di sayap pesawat terbang? Atau lebih baik kita mencegahnya dari sekarang sebelum kejadian? Saya tidak mau menutup mata dan membiarkan semua ini terjadi. Saya tidak mau menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dan saya berharap kamu juga tidak menutup mata dan membiarkan semua ini terjadi. Kita cegah bersama sebelum semuanya terlambat. Tentunya pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Mari kita jujur melihat kondisi kita sekarang. Yang pertama, umat Kristen adalah minoritas di Indonesia. Tetapi, walaupun minoritas, tetap saja jumlah kita tidak sedikit. Diperkirakan ada 30 juta orang Kristen di Indonesia. Yang kedua, kita terbagi menjadi berbagai denominasi. Dan kalau kita mau jujur, semua gereja memikirkan dirinya masing-masing, dan bahkan saling bermusuhan. Gereja yang satu melawan gereja yang lain, saling membidatkan, saling berebut jemaat. Kondisi ini seperti kondisi Kristen Eropa pada abad ke-8 sampai Renaissance, ketika semua negara memikirkan negara masing-masing dan bahkan saling berperang satu sama lain. Sementara itu, kerajaan Islam mencaplok wilayah-wilayah Kristen satu persatu. Titik baliknya adalah ketika negara-negara Kristen mulai menyadari bahwa musuh mereka sebenarnya bukan sesama Kristen. Ada musuh bersama yang mengancam mereka semua, dan mereka tidak mungkin bertahan jika mereka tidak bersatu. Sehingga mereka mulai mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk aliansi melawan kerajaan Islam. Sejak saat itu, negara-negara Kristen mulai memukul mundur kerajaan Islam dan bahkan menghancurkannya. Sesuatu yang tidak terpikirkan selama berabad-abad. Tetapi tentunya kita tidak ingin kembali ke abad ke-17 dan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Hanya saja kita perlu belajar dari sejarah bahwa ketika kita berjuang sendiri-sendiri, lawan akan dengan mudah menghancurkan kita. Kita harus menyadari bahwa kita punya musuh bersama yang siap memakan kita semua satu persatu. Mungkin sekarang ini gereja kamu tidak mengalami persekusi, tetapi nanti pada gilirannya gereja kamu juga akan kena. Oleh karena itu, kita perlu mengesampingkan perbedaan kita dan bersatu melawan musuh bersama, yaitu anti-Kristen. Dengan begitu, kita akan mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak.
Selain itu, kita juga perlu belajar dari sejarah awal kekristenan, yang bisa dikatakan kondisinya jauh lebih sulit daripada yang kita alami sekarang di Indonesia. Sekarang ini, jika kita berkumpul untuk beribadah bersama di rumah, kita bisa mendadak digerebek oleh ormas radikal. Tetapi, pada 300 tahun pertama kekristenan, ketika mereka berkumpul untuk beribadah bersama di rumah, mereka bisa mendadak digerebek oleh pemerintah Romawi, ditangkap, dan dieksekusi mati. Karena pada saat itu, kekristenan adalah agama ilegal yang dianggap mengancam negara. Tetapi seperti yang kita tahu, akhirnya Kristen bisa menguasai Romawi tanpa perang satu kali pun. Ini yang harus kita pelajari bersama. Bagaimana kekristenan awal bisa mengalahkan Romawi tanpa pedang? Tentunya Kristen mengalahkan Romawi dengan perbuatan nyata dalam kasih dan penginjilan. Tetapi bagaimana secara teknis mereka melakukannya? Mereka tidak bisa memberitakan Injil secara terbuka. Karena hanya dengan menyatakan diri sebagai Kristen, sudah cukup menjadi alasan untuk dianggap kriminal, ditangkap, dan dieksekusi mati. Kondisi itu membuat mereka melakukan berbagai kegiatan, seperti belajar dan ibadah, secara rahasia dan penuh kehati-hatian. Ketika mereka mengajak orang untuk berkumpul bersama, ada kekhawatiran yang sangat tinggi, jangan-jangan yang datang ternyata adalah penyusup yang akan membocorkan identitas mereka. Jika ternyata ada penyusup di antara mereka, satu kelompok itu bisa ditangkap dan dieksekusi mati semuanya. Tetapi kondisi ini tidak membuat orang Kristen mula-mula menyerah. Mereka mengembangkan sistem komunikasi rahasia menggunakan simbol-simbol untuk saling mengenal. Salah satu simbol yang paling populer adalah simbol ikan, yang dalam bahasa Yunani disebut ichthys, dan kemudian ditransliterasi ke bahasa Latin menjadi ictus. Simbol ini digunakan karena ada banyak peristiwa penting dalam kekristenan yang berhubungan dengan ikan. Beberapa murid Yesus adalah nelayan, dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Selain itu, ichthys menjadi singkatan dari pengakuan awal Kristen, yaitu Yesus Kristus, Anak Theos, Juru Selamat. Simbol ichthys ini dipasang di sudut rumah atau toko, supaya kalau orang Kristen lain yang melewati rumah atau toko itu, dia bisa mengenali bahwa pemiliknya adalah orang Kristen. Sedangkan orang non-Kristen yang melihat simbol itu, dia tidak paham dan hanya melihatnya sebagai dekorasi ikan biasa. Ketika seorang pengunjung Kristen ingin memberitahukan si pemilik rumah atau toko itu bahwa dia juga adalah seorang Kristen, pengunjung itu akan menggambar simbol ikan di tanah atau di meja yang berdebu di depan si pemilik toko, lalu segera menghapusnya. Dari situ, si pemilik toko bisa mulai mengenali bahwa si pengunjung juga adalah seorang Kristen. Tetapi tentunya si pemilik toko maupun si pengunjung tidak serta-merta langsung percaya bahwa yang dia temui adalah sesama Kristen yang dapat dipercaya. Mereka melakukan tanya jawab untuk memastikan apakah yang ada di hadapannya benar-benar sesama Kristen yang dapat dipercaya. Efek samping dari sistem komunikasi rahasia ini membuat seorang Kristen cenderung membeli barang dari toko sesama Kristen. Dan seorang penjual Kristen cenderung memberi bonus tambahan atau harga istimewa kepada pembeli sesama Kristen. Semakin lama, jaringan sosial dan ekonomi Kristen menjadi semakin besar dan kuat. Nah, sejarah Kristen mula-mula ini menginspirasi saya untuk membuat hal yang serupa dalam konteks zaman sekarang. Kondisi kita sekarang ini memang tidak se-ekstrim kekristenan mula-mula, tetapi kita mengalami masalah yang kurang lebih sama. Dan solusinya juga sama, yaitu komunikasi. Oleh karena itu, saya mengembangkan sistem komunikasi modern yang dirancang khusus untuk kita mengatasi masalah ini. Namanya saya sebut ichthys. Tujuan utamanya adalah untuk mencari teman sesama Kristen di dalam maupun di luar batas wilayah dan gereja. Membangun komunitas, saling mengenal, saling mengerti, dan membentuk komunitas-komunitas untuk berjuang bersama. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita punya mesin pencari teman yang dapat memudahkan kita untuk mencari teman berdasarkan lokasi, gereja, hobi, usia, jenis kelamin, apakah sedang mencari pasangan, apakah sedang mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau kita menemukan orang yang sepertinya cocok, kita bisa melihat profilnya,
Kita bisa melihat informasi publik tentang dia berjemaat di mana, dia mengikuti organisasi apa aja, dan apa saja yang dia katakan kepada publik dengan menggunakan fitur microblogging seperti Twitter. Dengan melihat apa yang dia katakan kepada publik, kamu bisa membaca karakternya seperti apa. Apakah benar dia adalah orang yang kamu cari? Kemudian, kamu bisa menghubungi orang itu secara langsung dengan menggunakan pesan pribadi yang dirancang seperti WhatsApp. Tetapi, supaya kamu bisa menghubungi orang secara pribadi, kamu sendiri juga harus memperkenalkan diri kepada publik menggunakan fitur microblogging. Fitur microblogging ini bisa kamu manfaatkan untuk banyak hal. Kamu bisa memberikan kesaksian, mengutarakan pendapat, berbagi informasi, bisa minta tolong secara terbuka kepada semua orang, dan kamu juga bisa menawarkan produk dan jasa kamu kepada semua orang. Kamu memperkenalkan diri kamu, supaya orang lain juga bisa mengenal dan menghubungi kamu juga. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir tentang informasi yang bersifat pribadi, karena itu tidak diperlihatkan kepada semua orang. Kamu bisa menggunakan nama samaran untuk dilihat oleh publik. Lalu, bagaimana cara kita memastikan seseorang adalah Kristen atau bukan? Semua orang bisa mengaku sebagai Kristen. Untuk memastikan apakah seseorang benar-benar adalah Kristen, kita membuat sistem direktori gereja. Siapapun bisa mendaftar sebagai jemaat suatu gereja. Tetapi, pengurus gereja itu yang akan memverifikasi apakah seseorang benar-benar adalah jemaat gerejanya. Ketika seseorang sudah terverifikasi oleh pengurus gereja, baru orang itu mendapatkan status sebagai jemaat gereja di halaman profil pribadinya. Jadi, jika kamu melihat status jemaat suatu gereja di halaman profil seseorang, kamu bisa yakin bahwa orang itu adalah jemaat yang sudah diverifikasi oleh pengurus gereja. Manfaat lain dari direktori gereja ini adalah posting microblogging orang-orang yang sudah terverifikasi sebagai jemaat otomatis menjadi warta jemaat di halaman profil gerejanya dan halaman profil gereja induknya. Dengan demikian, para gembala dan pengurus gereja bisa dengan lebih mudah mengetahui apa yang terjadi pada jemaatnya dan jemaat gereja-gereja yang menjadi cabangnya. Selain itu, sesama jemaat juga bisa lebih saling mengenal dan mengetahui apa yang terjadi dengan jemaat lain. Jadi, ini akan menjadi pusat informasi yang cepat dan up-to-date tentang apa yang terjadi dengan jemaat gereja kita. Dengan terbukanya informasi dan komunikasi seperti ini, tentunya akan ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, dan akan ada banyak masalah yang bisa kita atasi bersama dengan cepat. Selain itu, kita juga mempunyai fitur organisasi. Di sini, kita bisa membuat berbagai macam organisasi dan mengajak orang untuk bergabung. Misalnya, kelompok pengusaha Kristen, kelompok wanita Kristen, gerakan pemuda gereja, kelompok panti asuhan, komunitas penyayang binatang, partai politik, atau apapun juga. Di dalamnya ada forum tertutup yang hanya dapat dilihat dan digunakan oleh anggota kelompok itu. Fitur organisasi ini akan sangat memudahkan kita untuk membentuk dan mengembangkan komunitas yang menunjang kegiatan kita. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana jika ada penyusup yang masuk? Entah itu penipu, pengacau, atau orang-orang lain yang tidak berniat baik. Jawabannya ada 3. Yang pertama, kita mempunyai sistem verifikasi untuk jemaat gereja yang tadi kita bahas. Para pengurus gereja juga adalah moderator yang memantau semua postingan. Yang kedua, kita mempunyai sistem blocking. Ini yang tidak ada di media sosial lainnya. Dengan sistem blocking ini, kita bukan hanya melihat berapa banyak yang follow seseorang, tetapi juga berapa banyak yang memblokir seseorang. Dengan demikian, otomatis kita akan lebih berhati-hati ketika kita berhubungan dengan seseorang yang diblokir oleh banyak orang. Selain itu, kita juga bisa melihat postingan di halaman profilnya untuk mengetahui kenapa ada yang memblokir orang ini. Apakah karena dia adalah penipu, atau apakah karena dia mengganggu, atau cuma karena ada yang sekedar berbeda pendapat. Yang ketiga, kita mempunyai sistem report. Kita bisa melaporkan penipu atau pengacau kepada admin sistem. Admin akan memeriksa dengan teliti dari berapa banyak yang melapor, kenapa melaporkan, berapa banyak yang blokir, dan apa saja yang dia posting di publik. Jika orang itu dinilai memang adalah penipu atau pengacau, dia akan di-ban dan tidak akan bisa masuk ke sistem sama sekali. Dengan demikian, kita bisa menjaga sistem bersama-sama, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak teman seiman dengan aman.
Nah, itulah gambaran besar dari sistem komunikasi IKTUS yang sedang kita kembangkan. Saat ini masih belum diluncurkan, masih dalam tahap pengembangan software. Tepatnya, masih dalam pembuatan back-end dan front-end website. Dan nanti akan dikembangkan menjadi mobile apps, supaya bisa diakses oleh teman-teman dengan mudah di ponsel. Tetapi sekarang ini saya mengalami kendala. Kendalanya begini. Kalau teman-teman bertanya kepada saya, apakah saya sanggup membuatnya? Saya bisa berkata, iya, saya sanggup membuat sistem komunikasi yang rumit ini. Tetapi, saya tidak sanggup membayar biayanya. Ada banyak biaya yang harus dibayar untuk mengembangkan, meluncurkan, dan menjalankan sistem komunikasi ini. Saya sudah mengeluarkan semua sumber daya yang saya punya, dan itu tidak cukup. Jadi, saat ini saya di persimpangan jalan dengan satu pertanyaan. Apakah kita harus terus maju, berjuang supaya sistem komunikasi ini terwujud? Atau lebih baik kita berhenti saja dan lupakan semua ini? Kalau menurut teman-teman, sistem komunikasi ini tidak ada gunanya, hanya buang waktu, sia-sia, lebih baik kita diam saja melihat segala peristiwa yang terjadi, dan biarkan Indonesia menjadi seperti Afghanistan, ya sudah, lebih baik saya hentikan semua rencana ini. Nggak ada gunanya. Tetapi kalau menurut teman-teman kita harus berjuang, kita butuh sistem komunikasi yang bisa menyatukan seluruh umat Kristen, tolong bantu saya dalam hal keuangan. Saya bukan minta teman-teman untuk mendukung pembangunan gedung yang tidak pernah teman-teman gunakan. Saya juga bukan meminta teman-teman untuk membantu orang-orang yang tidak pernah teman-teman kenal. Saya meminta teman-teman untuk membantu saya membangun sistem yang akan kita semua gunakan. Kita bisa mewujudkan sistem komunikasi ini kalau kita bekerja bersama-sama. Bagian saya adalah membuat sistem lalu menjalankannya. Bagian teman-teman adalah mendukung saya dalam hal keuangan. Saya sudah terlebih dulu mulai mengerjakannya dengan segala sumber daya yang saya punya. Dan sekarang saatnya saya butuh dukungan teman-teman semua. Teman-teman jangan tanyakan berapa yang saya butuhkan, karena biaya yang dibutuhkan tentunya sangat besar, dan akan membuat teman-teman merasa tidak sanggup kalau saya sebutkan. Jadi, lebih baik teman-teman pertanyakan dua hal. Yang pertama, seberapa penting sistem komunikasi ini untuk kita semua? Saya bukan orang Kristen, namun saya tertarik untuk memahami kekristenan. Namun, saya tidak mengenal satupun orang Kristen secara pribadi. Saya adalah orang Kristen. Saya mempunyai banyak pergumulan dalam hidup ini. Saya ingin berbicara jujur tentang pergumulan saya. Tetapi saya takut dihakimi, dijauhi, dan dikucilkan dari komunitas saya. Karena yang saya lihat adalah kesaksian orang-orang yang selalu mendapat pertolongan Tuhan. Saya sudah berdoa dan membaca Alkitab, tetapi belum mendapatkan pertolongan. Andaikan saya bisa mengenal orang Kristen lain yang bisa mendengarkan dan membantu saya. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya tahu Tuhan berkata, jangan lelah. Tetapi jujur, saya merasa lelah. Saya tidak bisa mengatakan kenapa saya lelah. Karena saya harus selalu tampil sebagai orang yang kuat, orang yang selalu punya jawaban. Tapi sesungguhnya, saya merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar saya, tetapi karena saya tidak tahu kepada siapa saya bisa benar-benar terbuka. Saya ingin mencari pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Seseorang yang dapat berbagi iman dan membangun masa depan bersama dalam kasih Tuhan. Saya butuh pekerjaan secepatnya. Mencari nafkah adalah prioritas hidup saya. Lamaran saya ditolak karena saya Kristen. Sungguh ironis. Kemana saya mencari pekerjaan, saya merasa putus asa. Sebagai seorang pengusaha Kristen, saya ingin mempunyai karyawan yang dapat saya percaya sepenuhnya. Integritas dan nilai-nilai yang sejalan sangat penting bagi saya dalam membangun tim yang kuat. Bagaimana cara saya menemukan individu-individu yang memiliki komitmen dan kepercayaan yang sama?
Yang kedua, berapa yang teman-teman relakan supaya sistem komunikasi ini bisa terwujud? Berapapun nilai yang teman-teman berikan, sangat berarti bagi terwujudnya sistem komunikasi ini. Kalau sekarang teman-teman sudah bisa menentukan nilai yang ingin teman-teman berikan, silakan transfer ke BRI dengan nomor rekening 0421 01 003 419565 atas nama Yayasan Cipta Pelita. Tetapi, kalau teman-teman belum bisa menentukan nilainya sekarang, nggak apa-apa. Silakan direnungkan dulu. Sekarang teman-teman bisa catat dulu nomor rekening yang ada di layar, supaya teman-teman bisa berikan dukungan kapanpun teman-teman siap. BRI dengan nomor 0421 01 003 419565 atas nama Yayasan Cipta Pelita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati teman-teman semua dengan berlimpah-limpah. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.